Perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya bagi Rasulullah SAW, peristiwa Isra Miraj juga penting bagi seluruh umat Islam. Sebab dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Miraj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Miraj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra 1. Perlu diketahui, Isra Miraj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah SAW dari Makkah menuju Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, Miraj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Al-Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Miraj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu, Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zam-Zam. Di sana, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah SAW dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Rasulullah SAW kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW menambatkan buraknya, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan laki-laki itu tersenyum. Namun saat melihat ke sebelah kiri ia menangis. Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh, kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad. Siapakah dia? Tanya Nabi Muhammad. Ia ternyata adalah Nabi Adam alaihi salam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Ada alasan mengapa Nabi Adam tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kisah di langit kedua. Saat tiba di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Di sana, Rasulullah disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Kisah di langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Saat itu, Rasulullah mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Kisah di langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh," sambut Nabi Idris kepada Rasulullah. Kisah di langit kelima. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah kemudian bertemu dengan Nabi Harun. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun alaihi salam. Kisah di langit keenam. Di langit keenam Rasulullah disambut oleh Nabi Musa. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa alaihi salam. Kisah di langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh,
Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Makmur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Saat berada di langit ketujuh, Rasulullah ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah sampai terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu?" Lalu beliau menjawab, "Sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu, Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah terus meminta keringanan sampai berkali-kali, dari yang awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu, peristiwa Isra Miraj sulit diterima akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Isra Miraj memiliki banyak keutamaan dalam Islam, yang jika dipahami dengan kesucian hati setiap umat Islam dapat memperteguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Berikut ini beberapa keutamaan Isra Miraj, di antaranya. 1. Menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Miraj merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam merupakan hal yang tidak mungkin terjadi menurut logika manusia. Hal ini hanya dapat terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik alam semesta yang maha mengetahui dan maha berkehendak, yang mana tak bisa dinalar oleh akal manusia. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Isra 17. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. 2. Menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang pernah melakukan perjalanan Isra Miraj. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kebenaran bagi umat Islam di dunia. 3. Menjadi bukti bahwa surga dan neraka adalah nyata. Tergambar jelas dalam perjalanannya, Nabi Muhammad SAW melihat surga dan neraka adalah yang tempat yang nyata dan akan dihuni oleh manusia setelah kematian. 4. Menjadi bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apa saja atas kuasanya. Peristiwa Isra Miraj menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melakukan hal-hal yang di luar logika manusia. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Najm 53 ayat 13-18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Secara keseluruhan isi surat An-Najm menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad serta peristiwa Isra Miraj.
5. Menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Peristiwa Isra Miraj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Terbukti mukjizat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dengan memahami keutamaan Isra Miraj, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan atas segala nikmat hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita.